pengamatan fase gerak selama analisis kromatografi. Fase gerak isokratik adalah fase yang dilakukan dengan satu macam dari fase gerak dengan tetap komposisi fase gerak tetap selama elusinya. Jelaskan mengenai metode pengemasan kolom, yang dimana ada dua, yaitu metode kering dan metode basah. Biasanya yang paling baik digunakan yaitu metode basah, karena serbuk silika gelnya itu dibubuhkan terlebih dahulu sehingga kompak dan tidak ada gelembung udara yang dapat mengganggu proses elusinya. Selanjutnya, jika digunakan metode pengemasan kering, tidak akan kompaktibel sehingga masih ada gelembung-gelembung udara yang tersisa. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kromatografi kolom gravitasi atau KKG memiliki prinsip metode pemisahan senyawa, adsorpsi, dan partisi dengan bantuan gaya gravitasi di mana fase geraknya dibiarkan mengalir dalam kolom hingga elemennya menjadi pekat. Di sini kita menggunakan metode pengemasan basah. Ini adalah metode yang paling efektif. Pada KKG digunakan elusi isokratik, yaitu pada proses pemisahannya digunakan pelarut yang sama. Kita menggunakan metode basah karena jika menggunakan metode kering tidak akan kompatibel sehingga masih ada gelembung udara, sedangkan jika dibuburkan akan lebih kompatibel dan rapat. Kelebihan dan kekurangannya yaitu dapat digunakan untuk analisis dan aplikasi preparatif, digunakan untuk menentukan jumlah komponen campuran, digunakan untuk memisahkan dan purifikasi substansi. Sedangkan kekurangannya untuk mempersiapkan kolom dibutuhkan kemampuan teknik dan manual. Metode ini sangat membutuhkan waktu yang lama atau time consuming. Senyawa yang di KKG senyawa yang memiliki sifat semipolar dan konstanta dielektrik 2 hingga 10. Baik, saya akan menjelaskan tentang prosedur pemisahan senyawa kimia dari ekstrak atau fraksi tumbuhan secara kromatografi kolom gravity. Yang pertama, penyiapan sampel. Ditimbang 1 gram ekstrak etanol daun ketapang atau Terminalia catappa L. Kemudian diserbukkan ekstrak dengan silika gel 60 dan diaduk sampai kering atau sampai ekstrak menjadi serbuk. Yang kedua, fraksinasi senyawa kimia daun ketapang atau Terminalia catappa L dengan kromatografi kolom gravity. Ditimbang silika gel sebanyak 17 gram. Kemudian dilakukan pengemasan kolom secara basah. Terlebih dahulu, wol atau kapas direndam dalam pelarut sampai bebas dari gelembung udara. Kemudian dimasukkan kertas saring seukuran kolom ke bagian bawah dari kolom. Lalu dimasukkan fase gerak dan dibiarkan mengalir. Dibuburkan silika gel hingga tidak mengandung gelembung. Kemudian dituangkan ke dalam kolom secara perlahan-lahan sampai memenuhi 2/3 bagian dari panjang kolom. Dimasukkan kertas saring pada bagian atas dan didiamkan kolom selama 24 jam hingga diperoleh kolom yang kompak dan tidak terdapat gelembung udara. Lalu dimasukkan ekstrak yang telah diserbukkan ke dalam kolom secara hati-hati dengan batang pengaduk. Dialirkan pelarut secara perlahan-lahan sambil keran kolom dibuka. Dan di sini pengelusian dimulai. Ditampung hasil elusi masing-masing 5 atau 10 ml dalam vial yang telah dinomori. Kemudian dilakukan elusi sampai semua pita-pita atau kromatogramnya telah habis atau warna yang dihasilkan menjadi tidak berwarna. Kemudian analisis kromatografi hasil elusi KKG ekstrak etanol dan ketapang atau Terminalia catappa L menggunakan kromatografi lapis tipis atau KLT. Prosedurnya yang pertama, dijenuhkan chamber dengan pelarut pengembang N-hexan banding etil asetat dengan perbandingan 7:3 dalam 40 ml dan ditutup chambernya. Kemudian ditotolkan masing-masing hasil elusi atau fraksi hasil KKG pada plat KLT berukuran 10 × 20 cm dengan batas atas 0,5 cm dan batas bawah 1,5 cm berbentuk pita sampai plat KLT jenuh oleh larutan masing-masing fraksi. Tiap penotolan diberi jarak 1,5 cm. Kemudian dimasukkan plat KLT ke dalam chamber yang telah jenuh. Dikeluarkan plat KLT lalu dikeningkan. Divisualisasi plat KLT di bawah sinar UV 366 nanometer. Disemprot plat KLT dengan larutan LP Lieberman-Bouchard. Dikeringkan dan divisualisasi kembali di bawah sinar UV 366 nanometer. Diamati noda yang terjadi dan dihitung nilai RF-nya. Sekian. Nah, sekarang saya akan menjelaskan
Apa sih perbedaan dari KKG, KCV, dan KLT? KKG dan KCV sendiri termasuk ke dalam kromatografi preparatif, sedangkan KLT termasuk ke dalam kromatografi kualitatif. Perbedaannya secara prinsip yaitu KKG dilakukan dengan bantuan gravitasi, KCV dilakukan dengan bantuan vakum, dan KLT dilakukan dengan menggunakan plak silika. Saya akan menjelaskan jenis-jenis daripada kromatografi, yaitu ada 3. Yang pertama kromatografi komparatif, yaitu mulai dari preparasi sampai dapatkan hasilnya. Dan yang kedua preparasi kromatografi kualitatif, yaitu untuk mengidentifikasi senyawa. Yang ketiga kromatografi kuantitatif, untuk menghitung kadar daripada senyawa sampai ke Kesimpulan. Kesimpulan minimal senyawa yang teridentifikasi sebelum visualisasi pada sinar UV 366 nanometer. Pada fraksi pertama terdapat 2 senyawa, pada fraksi kedua sampai fraksi ke-9 terdapat 3 senyawa, pada fraksi ke-10 terdapat 2 senyawa, pada fraksi ke-11 sampai fraksi ke-13 terdapat 1 senyawa, pada fraksi ke-14 tidak terdapat senyawa yang teridentifikasi. Kesimpulan minimal senyawa yang teridentifikasi setelah visualisasi dengan penampak noda Lieberman-Bouchard pada sinar UV 366 nanometer. Pada fraksi pertama terdapat 2 senyawa, pada fraksi kedua sampai pada fraksi ke-9 terdapat 3 senyawa, pada fraksi ke-10 terdapat 2 senyawa, pada fraksi ke-11 terdapat 1 senyawa sampai pada fraksi ke-13 terdapat 1 senyawa juga. Pada fraksi ke-14 tidak terdapat senyawa yang teridentifikasi.